Ega selalu dikerjakan sendiri. Ya hanya saja kalau misalkan dia belum paham sesuatu, baru ditanyakan ke saya, atau kalau nggak gitu dia lebih suka melihat dari Google atau dari YouTube. Terus terang itu, untuk melihat dari buku itu sangat susah. Oh, begitu. Untuk penilaiannya, terus terang saya pasti pengennya anak saya mempunyai nilai yang bagus ya, tapi saya ambil 90 saja. 90. Terima kasih. Mas Hilal, nilaimu 90 dari Bunda. Ya, Assalamualaikum Bu Kristi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Hilal. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya saya minta dari bundanya Almer. Bundanya Almer. Silakan Bunda. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau untuk Almer, rasanya untuk Almer terlepas dari sistem belajar daring ataupun tidak, harus dari bimbingan saya, pantauan saya. Karena memang kan dia anak kebutuhan khusus ya Bu ya. Jadi untuk secara akademis nggak ada bedanya sih antara dia virtual ataupun dengan di sekolah. Hanya mungkin beberapa kondisi aja ya, situasinya kan pasti berbeda. Nah itu menyebabkan sedikit rasa tanggung jawabnya agak berkurang karena merasa lebih santai kan kalau di rumah. Tapi untuk prosesnya saya buat supaya tetap sama seperti dia di sekolah. Ya. Jadi ketika ada video dari Bu Kristi, itu sebagai pengganti dari Bu Kristi secara langsung kan ya, dia lihat sendiri. Setelah itu dia kerjakan sendiri. Setelah mengerjakan, baru saya yang mengkoreksi. Oh ya. Nah, di dalam koreksi itu nanti kan saya lihat di mana kesulitan dia untuk menangkap apa yang dia coba tangkap dari sebuah video yang diberikan ya. Nah, terus untuk Almer karena memang dia berkebutuhan khusus di bahasa, jadi itu sedikit agak sulit memahami sebuah pertanyaan Bu. Apalagi kalau pertanyaan itu memang kompleks ya, agak-agak panjang gitu itu sulit. Jadi saya harus berkali-kali untuk bisa dia paham yang dipertanyakan itu apa. Jadi kurang lebih kalau proses sih untuk Almer nggak ada yang berbeda karena memang baik dia di sekolah apapun di rumah tetap bimbingan dari saya gitu ya. Terima kasih banyak Bunda Almer. Hanya sedikit tanggung jawab aja Bu Kristi yang agak menurun ya karena memang kondisinya kan seperti itu. Jadi dia merasa sedikit agak nyaman tapi memang harus dipus terus. Oh ya. Insya Allah ya seperti yang Bu Kristi bisa lihat kan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Untuk anak saya karena dia seorang anak berkebutuhan khusus bisa mengimbangi semuanya saya kasih 95. Terima kasih Bunda. Loh sudah ada yang meminta 95. Berarti boleh loh yang lain juga begitu. Iya, kita kan harus hargai kan Bu. Maksudnya kita harus kasih dia reward kan dengan kondisi seperti ini dia masih mau belajar gitu. Dia masih mau mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi saya kasih 95. Terima kasih Bunda. Selamat Mas Almer. Dapat 95 dari Bunda. Mana Almernya? Almer sini panggil Bu Kristi. Terima kasih Bunda. Ya, ini. Assalamualaikum Almer. Ya, cepat. Oke, berikutnya dari Mama Rafli Febriansyah tadi sudah. Terus Abiu, Mama Abiu. Ya. Mama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya Abiu ini apa ya? Maaf Mama Abiu, jenengan nyalakan dulu stikernya ya.
Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Abu ini setiap pagi kan udah tanya tugasnya apa dan sholat sudah harus selesai. Soalnya kan sore juga ada kan. Jadi saya kasih nilai 90. 90. Oke. Selamat untuk Mas Yu dapat info dari bundanya. Ada lagi bunda yang mau disampaikan? Iki gak melok ngomong. Bunda Abiyu ada yang mau disampaikan lagi? Oh, udah. Terima kasih banyak. Selanjutnya dari bundanya Kirana. Bunda Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kalau menurut saya, Kirana mandiri, mungkin cewek kali ya. Jadi kalau diarahkan mungkin masih ada rasa tanggung jawab. Alhamdulillah, meskipun kemarin sempat pergi, tapi tetap dia ngerjakan. Alhamdulillah. Tanggung jawab. Terus intinya nggak mau kayak kakaknya kadang udah tak jawabnya nggak mau. Meskipun salah nggak apa-apa, pokoknya saya ngerjakan sendiri. Gitu. Makanya tulisannya kan rajin gitu, Bang. Ya, alhamdulillah syukurlah, mungkin perempuan kali ya, Bu. Terus tak bilang kadang kan mamanya juga capek juga bilang udah lihat Google aja. Nggak mau soalnya jawabannya Bu Kristi selalu di LKS. Jarang sekali di Google, dia bilang seperti itu. Iya. Ya udah, gitu aja nggak apa-apa. Makanya maaf kalau jawabannya dia terlalu rinci. Karena tak bilang singkat aja. Tingkat ketelitian anak juga pengaruh. Iya. Meskipun saya kadang terlambat untuk memberikan nilai dan lain sebagainya, itu berarti saya melihat hasil pengerjaan siswa benar-benar. Artinya saya di situ juga menilai karakter anak dari ketelitian menjawab dan lain sebagainya. Begitu Bunda. Oke, ada lagi Bunda yang mau disampaikan? Sudah itu aja, mungkin dari saya nilainya 95 karena kemandiriannya. Oke, Kirana, selamat ya dapat nilai 95 dari Bunda. Ya, makasih Bu. Iya. Berikutnya dari Gelis Gangga. Oke. Silakan Bunda. Stikernya dinyalakan dulu Bunda Gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Gelis itu cara pengerjaannya sangat mandiri. Jadi sehingga saya hampir aja nggak ngecek sama sekali. Oh, hanya kalau luar biasa. Ya, karena dia kalau sudah ada tugas Zoom, langsung masuk kamar ditutup. Itu ditutup nggak ada masuk. Ya. Jadi saya nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu ada yang dikirimkan di emailnya Bu Guru, di WA-nya Bu Guru, itu saya cuma nanya aja, kakak gimana sudah? Sudah, gitu. Nah, sudah di ini sudah, jadi semuanya sudah. Saya hampir nggak bisa ngoreksi hasil pekerjaannya. Tapi kalau pas tugas LKS yang mau dikirimkan ke sekolah, itu saya masih bisa koreksi. Oh, iya. Ya, karena Gelisnya juga kan sering saya tinggal, Bu. Ya. Kalau ada pengumuman dari grup kelas D, baru saya ngingetin, Kak ada ini, Kak ada ini. Itu pasti jawabannya dia sudah. Oh, alhamdulillah. Sangat mandiri sekali. Maka dari itu mungkin saya kasih nilai buat kemandirian anak saya 90. Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak Gelis. Mbak Gelis nggak ada ini, bundanya lagi di luar. Ya, saya lagi di luar soalnya. Ya, terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya
Dari Mama Rizky Dimas. Mama Rizky Dimas ini datang pertama kali tapi saya sebut ke nomor 10. Silakan Mama Rizky Dimas. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penilaian selama ini ya, kalau saya melihat putra saya, kalau setiap harinya biasanya kan memang saya ajarkan, memang sekarang kan lagi pandemi, sekolah memang tidak ada tatap muka. Saya memang ajari untuk pagi tetap harus mandi, sambil habis mandi makan, terus biasanya saya suruh lihat classroom, Bu. Oh iya. Karena saya juga kan repot. Ya. Nanti kalau sudah jam tugasnya dia lihat, sudah ada tugasnya. Ya habis itu saya langsung ikut berhenti, biasanya saya terus langsung ini dulu Bu, melihat videonya. Ya. Nanti saya kasih arahan, saya arahkan dulu. Saya jelaskan kalau ada tugas seperti ini, langkah-langkahnya. Biasanya saya ajarin dulu, Bu, sebelum dia mengerjakannya. Karena takutnya kalau saya tidak menjelaskannya, nanti ke nomor-nomor ke selanjutnya akan keliru terus, gitu loh, Bu. Biasanya saya... Ya, terima kasih. Ya, biasanya saya bekerja sendiri. Memang dengan ini Bu, dengan pekerjaannya memang dia kerjakan, tapi kan kadang dia tidak pede dengan jawabannya Bu. Pasti saya koreksi itu. Tapi untuk tugas dia selalu harus selesai hari itu. Kan tapi saya kan kadang gini Bu, sudahlah Dek, nanti aja, kamu capek, saya gitu kadang Bu. Enggak besok nanti ada lagi tugasnya gitu biasanya Bu. Tapi kadang saya ikuti. Itu yang banyak tugas. Habis itu lagi Bu, dikerjakan lagi biasanya. Oh gitu. Habis Isa biasanya Bu, dia kerjakan lagi sampai malam seperti itu. Daripada main HP aku kan lebih baik kerja tugas selesai. Seperti itu biasanya Bu. Tapi kan kadang saya nggak tega. Saya nggak tega Bu, dia suruh berhenti aja dulu nonton TV, saya gitu Bu. Mainan-mainan dulu biar itu segar pikirannya gitu. Ya, untuk ini Bu, ya pendamping anak belajar ya pastinya saya Bu. Saya ini ikuti semua mata pelajaran ya Bu, ya semua bab-bab itu saya ikuti semua. Nanti saya jelaskan sama anak saya jalannya ini seperti ini gitu Bu. Mungkin kalau tema dia masih tanpa saya masih bisa Bu. Tapi untuk matematika pasti saya harus menjelaskannya dulu. Tidak bisa dia bekerja sendiri. Iya. Biarpun lihat ini video yang Ibu kirim belum bisa dia Bu. Pasti saya screenshot. Baru saya terangkan satu-satu. Itu agak lamanya di situ Bu. Seperti kemarin, tugas kemarin ini juga saya juga agak kebingungan juga masalah kecepatan. Pelajaran fisika dulu. Yang enggak begitu saya kuasai, akhirnya saya harus belajar lagi. Saya terima kasih sekali dengan Bapak Ibu yang perhatian kepada putra-putrinya, justru kami terbantu. Seperti itu kalau kami di kelas biasanya juga begitu Bunda. Jadi kalau kelas itu kan langsung 36 anak. Nah, di sini kan panjenengan cek dari kebutuhan putra-putri panjenengan piyambak sendiri-sendiri. Nah, kalau di kelas luar biasa tambah itunya. Terima kasih banyak. Lalu kira-kira Ibu memberi nilai Rizky Dimas berapa? Saya kasih 90 aja Bu. Loh kenapa? Karena gini Bu, masih Bu ya, anak itu memang mengerjakannya sendiri, tapi kan masih kurang pede dengan hasilnya. Oh begitu. Ini sebagai... Pasti saya minta saya dulu. Terima kasih. Selamat Mas Rizky Dimas, dapat nilai 90. Nah, Sami-sami. terima kasih Bunda.
Berikutnya, ini kebetulan kan yang ikut Zoom ada ayahnya Mbak Reva dulu. Mana ayahnya Mbak Reva ini ya? Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Pak Joko Pamungkas. Nggih Bapak. Oke, langsung aja untuk sikap belajar di rumah. Alhamdulillah Reva itu aktif, ada tugas, ada apa-apa. Kita sebagai orang tua itu hanya sebagai pengingat aja. Pun belajar di sekolah tatap muka, kita orang tua selalu, Dek, ada tugas enggak? Dek, ada PR enggak? Itu selalu ditanyakan tiap hari untuk anak saya. Jadi sekarang ini kan di sistemnya untuk pertemuannya kita lewat enggak tatap muka. Jadi ya untuk tugas-tugas itu kita orang tua sebelum dikumpulkan kadang dia kurang pede dengan jawabannya, dia minta untuk dikoreksi orang tua. Itu aja. Jadi sebelum dikirim ke gurunya, Pak, Mah, tolong dikoreksi. Jadi ini kan memang kesempatan. Jadi sifat pekerjaannya kan open book, bisa tanya ke semua orang. Jadi kalau dia tidak bisa, dia pasti akan tanya ke orang tua. Untuk sumber-sumbernya ya dari buku. Kalau sikapnya saya kira ya masih batas kenormalan, artinya dia punya tanggung jawab. Meskipun kadang overload, kadang ya mencucut, tapi ya masih dalam tahap wajar. Saya nilai 95 Bu, usahanya, sikapnya. Terima kasih banyak Ayah Reva. Mbak Reva ikut bergabung di situ. Mbak Revanya mandi mau persiapan ngaji Bu. Oh, alhamdulillah. Gigi. Selamat Mbak Reva dapat nilai 95 dari Ayah. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pada Ananda Almira. Almira di mana? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rada gelap, saya sembunyi soalnya yang adiknya Almira lagi bobo. Oh begitu. Nggak apa-apa Bunda. Silakan. Iya, jadi nanti mohon maaf kalau tidak bisa sampai selesai Bunda. Oh enggak apa-apa. Saya ambil langsung di depan untuk penilaian anak-anak. Bunda ini menilai putra-putrinya dengan nilai berapa supaya nanti kalau ada kendala panjenengan ada repot bisa lift lebih dahulu enggak apa-apa. Monggo. Langsung penilaian Bunda. Bunda, langsung penilaian sikapnya bagaimana di rumah. Oh, iya. Kalau selama daring ini info tugas itu selalu dari saya. Setiap hari ada tugas masuk saya sampaikan. Nanti dia baru mulai belajarnya itu enggak selalu pagi seperti jam sekolah enggak. Karena memang selama di rumah kan masih bisa santai. Ya anak-anak tetap anak-anak. Jadi agak siangan dia baru pelajari materinya. Memang ada beberapa bidang studi yang saya tetap pendampingi. Jadi dia ada beberapa misal dia kesulitan baru konsultasi dengan saya atau tanya saya dan saya harus memang menjelaskan. Jadi memang dari video, dari membaca itu ini untuk anak-anak memang minat baca itu perlu ditekankan lagi Bu. Jadi untuk baca materi itu terkadang anak-anak malas. Jadi saya harus terus mengulang, baca teorinya dulu, pahami, baru coba kerjakan latihannya. Selalu itu yang saya tekankan untuk Almira. Jadi mesti saya ingatkan selalu untuk pahami teorinya dulu. Nanti dikasih soal apapun kalau
teorinya dia paham, dia pegang rumusnya, apapun soalnya dibolak-balik dia pasti bisa. Itu yang mau saya pegang terus sampai seperti itu untuk anak Almira. Jadi kalau mandiri dia, saya akui mandiri, Bu. Jadi saya bisa lepas, ya cuman itu untuk soal-soal yang mungkin bagi dia susah, dia nggak paham, harus saya yang kasih penjelasan. Jadi saya harus mengajari, tetap harus mengajari, dan saya tetap harus mengingatkan ini batas waktu pengumpulannya sekian gitu, karena memang harus selalu diingatkan. Namanya anak-anak, dia masih suka memang main, kan dunia mainnya masih ada, jadinya iya. Jadi masih harus selalu saya ingatkan untuk itu. Tapi dia lumayan mandiri, Bu. Untuk kemandirian, untuk tanggung jawab, bagus. Apalagi kalau saya sudah setelah marah-marah gitu, pasti dia wah berangkat sendiri. Harus marah, Bunda. Karena kan ya tetap itulah, Bu. Kita harus masih mengingatkan bahwa ini jam-jam sekolah, ini bolehlah main, ini waktunya begini, kan masih perlu yang seperti itu. Oke, terima kasih Mama Almira. Lalu dari penilaian Ibu, Almira diberi nilai berapa? Karena masih saya harus selalu mengingatkan, kalau tanggung jawab dia tanggung jawab, kalau inisiatif Bu, terutama inisiatif untuk memulai itu masih dari saya, jadi saya kasih 90. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Almira. Sama-sama, Bu. Selamat Bu Almira dapat nilai dari bundanya 90, Nak. Ya. Berikutnya kepada Noval Farasalim. Mama Noval. Mama Noval di mana ini? Assalamualaikum Bu Kristi. Waalaikumsalam. Kalau untuk penilaian Novel belajar di rumah, Bu Kristi, jujur Novel tuh minta selalu ditemani kalau mengerjakan itu. Dan selalu minta ada makanan di sampingnya. Berarti kinestetiknya ini ikut ya. Hebat. Banyak karakter anak yang harus makan sambil ngemil atau belajar baru bisa gitu, ada Bu memang. Lanjut. Nah, itu. Kalau mamanya lagi repot ngurusi pesanan ya, itu mesti telat kirim tugasnya itu. Soalnya anaknya minta selalu ditemani itu Bu Kristi. Tapi semenjak Bu Kristi menerapkan 1 hari harus selesai kasih tugas 1 kali tugas harus 1 hari itu loh Bu Kristi. Karena ada penilaian karakter. Nah, itu mulai itu saya beritahu itu dia mulai mengerti waktunya ini harus selesai gitu Bu Kristi. Oh, ngaten. Ya, mulai ngerti tanggung jawab lah gitu loh Bu Kristi. Terus untuk yang menjadi sumber belajarnya kadang tanya saya, kadang tanya kakaknya. Ya, tanya seisi rumah. Kalau sudah mentok baru googling, Bu. Memang sekarang itu media dari internet itu luar biasa, dari televisi juga, dari radio banyak sekali. Kan karena kita memang dipacu dari adanya corona ini, jadi semuanya harus bisa, gitu. Monggo, ada lagi Bu yang disampaikan? Enggak Bu, enggak ada. Untuk penilaiannya, karena kalau dulu kan memang dia itu mintanya selalu ditemani, karena saya bilang 1 hari itu harus selesai biar enggak numpuk tugasnya, kayak yang kemarinnya dia sampai ngerjakan sampai larut malam gitu.
Nah, untuk itu jadi pelajaran kalau bisa Dek sebelum Isya itu harus sudah terkirim. Saya kasih reward kalau terkirim 1 hari itu satu mapel itu selesai, saya kasih reward keluarlah makan di luar, saya kasih reward seperti itu. Oh, gitu. Luar biasa Bunda. Ya, namanya semangat Bu Kristi. Kalau enggak gitu nanti kayak kemarin-kemarinnya itu numpuk sampai berapa tugas itu, ya Allah. Sambatan capek tangannya. Terima kasih banyak. Nah, sepertinya saya ini harus banyak minta maaf kepada Bunda dan Ayah sekalian ini karena tugas saya luar biasa. Tugas dari saya luar biasa banyaknya. Sehingga terkadang orang tua juga ikut repot luar biasa. Padahal itu tugas putra-putrinya. Nah, baik, berikutnya untuk Mas Noval tadi diberi nilai berapa, Bunda? Saya kasih nilai 90, Bu Kristi. 90. Selamat Mas Noval, Farhan. Tanggung jawab. Luar biasa. Sembunyi, Bu. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta kepada mamanya Nesya dan mamanya siapa ini biasanya Nesya ini dengan siapa satunya itu saya jadi Rafa ya. Raffi Diantoni. Raffi sampai saya tuh bingung nama anak Rafa dan Rafli itu luar biasa banyaknya. Monggo, Bunda Nesya dulu. Bunda Nesya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk Nesya, kalau ada tugas memang infonya dari saya, Bu. Ya. Langsung dikerjakan, tapi ya gitu. Harus dikejar-kejar dulu sama mamanya. Harus ditungguin. Nanti kalau mamanya pergi sebentar, sudah dapat nomor 1 dari tadi ya nomor 1 terus. Tinggal bentar ya nomor 1. Tapi kalau ditungguin dia cepat. Bisa nonton TV, kadang sama main, sama lihat HP. Iya. Kalau sumber belajarnya dari saya, terus dari video yang dari Bu Kristi itu, sama kalau mentok ya Google. Iya Bunda. Ada kendala selain dari karakter anak yang harus minta ditemani, mungkin dia kesulitan di pelajaran atau bagaimana Bunda? Ya itu harus ditungguin itu Bu. Kalau nggak ditungguin nggak selesai-selesai. Oh, tapi kalau memahami materinya mudah? Memahami materi harus saya dulu yang baca teori, nanti saya jelaskan ke Nesya. Oh begitu, terima kasih banyak Bunda, sudah dibantu luar biasa. Nah untuk Mbak Nesya ini Bunda mau menilai berapa? 90. 90. Nilai itu Bunda, untuk Bunda semuanya nggih. Saya akan memberi memberi batasan antara 70 sampai 95. Artinya ada nilai 91, 92 boleh. Tidak harus nilai genap di rentang 5, 0, kemudian itu boleh nilai yang lain. Misalnya minta nilai 88 Bu, boleh. Tidak harus 85, 80, itu kan rentangnya 5/5. Nah, boleh yang lain. Ya. Terima kasih. Ada lagi Mama Nesya yang mau disampaikan? Ya, saya masih nunggu mamanya terus itu, Bu. Harus ditunggu terus. Itu yang saya kasih lagi. Ya, cuman ya tetap dikerjakan hari ini. Halo. 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 Mati itu speakernya. Keputus Bu kelihatannya Bu. Oh iya. Terputus di Nesya tadi.
Baik, meskipun terputus kita ambil yang lainnya dulu. Nanti dilanjut kembali untuk Raffinya mungkin. Ini sudah bisa nyala lagi enggak? Raffi? Mama Raffi? Nggih. Enggak bisa masuk lagi nggih. Oke, berikutnya Belum. Sudah bisa masuk? Oh, enggak bisa. Kelihatannya belum Bu Kristi. Oh, nggih. Ya inilah kelemahan dari teknologi. Terkadang kita itu harus benar-benar ada koneksi yang bagus, padahal sekarang zamannya orang-orang menggunakan teknologi internet itu luar biasa bersamaan. Baik, berikutnya kepada ayahnya Luneta. Ayah Luneta, Pak Ari Wibawa, monggo. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ari Wibawa ya, Bu ya, bukan Ari Wibowo. Oh, Ari Wibawa, iya Pak Ari. Wibawa. Kalau Ari Wibowo kakak saya, Bu. Oh, begitu. Nggih. Iya. Saya nge-review anak saya, Luneta Azra Ramadhania Wibawa. Nggak terlalu banyak mengini sih, Bu ya, karena saya menekankan kepada anak saya supaya dia kreatif, mandiri, sama tanggung jawab. Dan alhamdulillah karena memang ibu sekolahnya kalau ketika ada Zoom itu kan pagi-pagi dan saya persiapan harus bekerja. Itu sedangkan di rumah hanya anak saya sama ibu saya. Jadi apapun jawabannya terkait entah itu ada tugas atau apapun dari sekolah, saya hanya nge-review setelah saya pulang kerja. nge-review pulang kerja, ya alhamdulillah kalau sudah terkumpulkan tugasnya, sudah terisi gitu. Itu aja sih, Bu. Benar salahnya kembali lagi kepada yang menilai ibu guru ya. Tapi alhamdulillah Ibu makasih banget udah dikasih banyak tugas. Saya ikut pusing juga, Bu. Ikut pusingnya kalau udah ngebangunin anaknya tuh yang suka agak keras ketika anaknya agak karena terbuai dengan kenyamanan di rumah. Kenyamanan terus udah keterusan lama nggak sekolah, nggak ada aktivitas, jadinya anaknya agak leye-leye gitu, agak males. Ketika ada Zoom ya setelah saya kasih tahu ada Zoom, saya tinggal berangkat kerja. Informasi mengenai tugas apapun itu ya saya suruh kreatif. Ketika misalnya dia ada tugas ini Pak, susah ini gimana? Ya tanya-tanya cari googling sama kayak tadi mamanya Nova atau ibu-ibu lain. Saya rasa sih sama sih jawabannya ya. Googling juga, tanya ke tetangga, tanya ke rekan. Apalagi yang udah kalau bahasa Jawa saya angkat tangan, saya minta tolong rekan saya pastinya. Gitu. Ya gitu, itu aja sih Bu dari Luneta. Saya hanya appreciate sama tanggung jawabnya ya Bu ya, tanggung jawab sama kemandiriannya dia aja. Gitu. Lalu dari segi ayah sebagai yang paling dekat di rumah untuk ngecek segala macam aktivitas belajarnya, Bapak memberikan nilai berapa untuk Luneta? Untuk Luneta saya kasih nilai 95, Bu. Nah. Nilai 95. Ya. Ya. Saya soalnya di sini suara anak saya ramai jadi saya nggak dengar. Oh, nggak dengar. Saya kira Ibu ngeraguin saya ngasih 95. Saya apresiasi sekali. Selamat Mbak Luneta. Dapat nilai 95 dari ayah. Terima kasih Pak Ari. Ibu, iya, saya sebelumnya mohon izin karena saya mau ada meeting 2:30 ini. Saya harus berangkat. Boleh saya izin duluan Ibu ya? Nanti untuk hasil rekamannya Bapak lanjut lihat aja di yang saya share di grup WA. Baik, Ibu. Sebab ada penilaian yang lainnya, tapi nanti saya minta dimasukkannya melalui form. Jadi tinggal mengisikan di dalam form nantinya. Begitu.
Baik, terima kasih Pak Wibawa. Oke. Assalamualaikum Ari warahmatullahi Bu, Pak Ari Wibawa. wabarakatuh. Pak Ari Wibawa, ya. Makasih Bu. Terima Assalamualaikum Bu Kristi, monggo. Baik, ini kebetulan ada Mama Ervina. Ini mamanya siapa ya? Mamanya Erlan. Oh, mamanya Erlan. Iya, iya. Soalnya dari kemarin-kemarin nama Ervina ini meskipun di Classroom juga ada. Oke, monggo Bunda. Mama Erlan ya? Iya. Mama Erlan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kristi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Kristi, kalau menurut saya si Erlan itu sudah bertanggung jawab dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas. Kalau Bu Kristi mengirimkan email itu melalui email saya terjemahkan ke anak saya. Dan dia melihat hasil video yang Bu Kristi berikan. Apabila dia tidak mengerti, saya menonton video tersebut, baru saya menjelaskan kepada dia. Kemudian dia membaca buku paket ataupun buku lain yang bisa menjawab soal-soal dari yang diberikan. Akan tetapi untuk Erlan itu dia kalau lagi nggak mood anaknya, dia pasti tidak akan mengerjakan soal-soal yang diberikan itu. Oh, harus termotivasi dulu. Lanjut. Harus motivasi dia dulu untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan agar jangan sampai menunda, biar tidak banyak PR yang diberikan. Dan maaf Bu Kristi, PR yang Bu Kristi berikan itu sudah sangat banyak sekali. Saya mempunyai 3 anak SMP baru masuk. Jadi kalau yang nomor 1 tidak bisa bekerja kan dipanggil saya. Yang nanti Erlan belum bisa juga saya jadi bingung saya mengerjakan yang mana. Saya mohon maaf Bunda, tapi insya Allah itu nanti membuat pribadi anak yang luar biasa. Akan tetapi setelah melihat video atau dia membaca buku, saya dia bisa menangkap dengan jelas apa yang diterangkan oleh Bu Kristi. Jadi kalau Bu Kristi zoom, kembali apa yang dizoomkan oleh Bu Kristi, dan dia mengatakannya dengan lugas. Ya. Hasil bisa tanya hasil ulangan hariannya tadi gimana Lan? Bisa. Dan dia menjawab bisa Bunda, dan hasilnya cukup memuaskan. Terima kasih Bu Kristi. Terima kasih. Ya, lalu Bunda untuk memberi nilai Erlan berapa? Maaf Bunda, suaranya terputus-putus untuk Bunda. Jari Kristi ya. Habisnya dipakai bertiga nih. Oh, begitu. Karena lagi dua-duanya lagi Zoom. Aku mau jadi 93 Bu Kristi. Alhamdulillah. Selamat Mas Erlan dapat nilai dari Bunda 93. Ya. Terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya ini kembali ke Mama Nadia. Mama Nadia mana ini? Nadia Nur Rahman. Oh sudah ya tadi, maaf. Sampun ya Bunda mau. Raffi sudah masuk lagi itu Bu. Kenapa Bunda? Tadi kan mamanya Raffi terputus, itu sepertinya sudah bisa masuk lagi. Sudah masuk. Oh iya. Mamanya Nesya dan Raffi tadi yang berdua. Iya. Mama Raffi. Iya. Wes. Oke. Iya Mama Raffi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi